Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Istiqomah Mukaromah dengan nomor induk mahasiswa 932306520 dan saya Zulfa Mufidatul Inayah dengan nomor induk mahasiswa 932306520 dengan judul materi Kemukjizatan Al-Quran. Latar belakang, semua hukum dan larangan dalam Islam bersumber dari Al-Quran. Selain sebagai sumber hukum utama dalam Islam, Al-Quran juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar di antara mukjizat dari nabi-nabi lainnya. Kemukjizatan Al-Quran berbeda dengan yang lainnya. Kemukjizatan Al-Quran berlaku sepanjang masa dan tidak dibatasi ruang dan waktu. Banyak sekali aspek-aspek yang menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat, di antaranya dari segi bahasa, isyarat ilmu pengetahuan, dan teknologi pemberitaan yang masih gaib. Masih banyak lagi sebenarnya aspek-aspek lain yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat abadi Nabi Muhammad. Pada saat diturunkan, para manusia tidak mempercayainya dan malah menuduh Nabi Muhammad yang membuatnya. Lalu Allah berfirman pada surat Al-Hud ayat 13 menyatakan bahwa jika Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran tersebut, maka Al-Quran datang menantang manusia dan jin untuk membuat ayat serupa 10 ayat saja, tetapi ternyata di antara mereka tidak ada yang bisa untuk membuat ayat serupa seperti Al-Quran. Bahkan satu ayat pun tak bisa. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad utusannya. Peta konsep dari makalah kami. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian mukjizat. Yang kedua, macam-macam mukjizat. Dan ketiga, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang keempat, bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian mukjizat. Kata mukjizat berasal dari kata bahasa Arab majaza yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Pelakunya dinamakan mukjiz, dan apabila kemampuannya melemahkan pihak lain terlihat menonjol, maka dinamakan dengan mukjizat. Oleh pakar Islam, mukjizat didefinisikan sebagai suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan bagi yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, namun mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Selanjutnya, macam-macam ijaz. Yang pertama ada ijaz balaghi, ijaz ilmi, ijaz mengenai berita gaib, dan ijaz adadi. Ditinjau dari segi balaghi atau kebahasaan, kalimat-kalimat dalam Al-Quran adalah kalimat-kalimat yang menakjubkan, yang berbeda sekali dengan kalimat yang di luar Al-Quran. Ia mampu mengeluarkan sesuatu yang abstrak kepada fenomena yang dapat dirasakan, sehingga di dalamnya dapat dirasakan roh dinamika. Al-Jahid memandang bahwa rahasia ijaz Al-Quran pada susunan bahasanya yang indah dan pada komposisinya yang menakjubkan. Yang kedua, isyarat-isyarat ilmiah Al-Quran. Isyarat-isyarat ilmiah tersebut antara lain dalam bidang astronomi, reproduksi, biologi, fisika, geografi, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Najah Tayyarah dalam bukunya, buku Pintar Sains dalam Al-Quran, mengerti mukjizat ilmiah firman Tuhan. Dalam buku tersebut, Dr. Najah Tayyarah diterangkan secara mendetail fakta-fakta ilmiah yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya ada rotasi bumi dan sidik jari dan kepribadian manusia. Nah, yang ketiga ada pemberitaan gaib Al-Quran. Ini seperti berita tenggelam dan selamatnya badan Fir'aun dan kemenangan Romawi setelah kekalahannya. Yang keempat ada ijaz adadi. Adanya ijaz adadi dalam Al-Quran telah terbukti dan telah diketahui secara luas oleh umat Islam, khususnya dan oleh dunia ilmu pengetahuan pada umumnya. Dr. Rashifa menemukan angka kunci 19 dalam sistem hitung Al-Quran. Penemuan ini diawali dengan perhitungan huruf-huruf penyusun lafaz basmalah, sementara Rosman Lubis menemukan angka kunci yang lain sebagai pasangan dari 19, yaitu angka 11. Sedangkan Abu Zahra menemukan kesesuaian antara makan yang terkandung dalam suatu kata dengan banyak pengulangan kata tersebut dalam Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran.
Yang pertama, ada 3 tahapan dalam tantangan dalam menandingi Al-Quran ini. Yang pertama, mendatangkan secara keseluruhan ayat yang semisal Al-Quran. Ini terdapat dalam surat At-Tur ayat 34. Dan yang kedua, tahapan yang kedua yaitu mendatangkan 10 surat yang semisal Al-Quran. Ini terdapat dalam surat Al-Hud ayat 13. Dan tahapan ketiga, mendatangkan 1 surat saja yang menyamai Al-Quran. Ini ada dalam surat Yunus ayat 38 dan surat Al-Baqarah ayat 23. Catatan sejarah kegagalan menandingi Al-Quran. Yang pertama, pemimpin Quraisy pernah mengutus Abu Al-Walid, seorang sastrawan ulung yang tiada bandingnya, untuk membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran ketika Abu Al-Walid berhadapan dengan Rasulullah SAW. Yang membaca surat Al-Fusilat, ia tercengang, kemudian ia mendengar kehalusan dan keindahan gaya bahasa Arab, dan ia pun kembali pada kaumnya dengan tangan hampa. Yang kedua, Musailamah bin Habib Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi juga pernah berusaha mengubah sesuatu yang mirip dengan ayat Al-Quran. Ia mengaku bahwa dirinya pun mempunyai Al-Quran yang diturunkan dari langit dan dibawa oleh malaikat yang bernama Rahman. Di antara gubahan-gubahannya yang dimaksudkan untuk menandingi Al-Quran, ketika itu pula ia merobek-robek apa saja yang telah ia kumpulkan dan merasa malu tampil di hadapan khalayak ramai. Setelah peristiwa itu, ia mengucapkan kata-katanya yang masyhur. Demi Allah, siapapun yang tidak akan mampu mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Selanjutnya adalah aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Sampai saat ini tidak ada kesepakatan ulama dalam menetapkan aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Namun, aspek-aspek kemujizatan Al-Quran dapat diklasifikasikan dalam 3 hal, yaitu aspek kebahasaan, aspek berita ghaib, dan aspek isyarat ilmiah. Yang pertama adalah aspek kebahasaan. Gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, kalimat demi kalimat mengandung unsur sastra yang sangat baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikitpun kandungan misteri di dalamnya. Yang kedua adalah aspek berita ghaib. Yang pertama, aspek berita ghaib masa lampau, seperti yang tertera pada surat Hud ayat 49 yang berbunyi, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada fasbir innal 'aqibata lil muttaqin. Yang artinya itu adalah di antara berita-berita penting tentang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaum sebelum ini. Ayat tersebut diturunkan dalam konteks pemberitaan kisah Nabi Nuh dan para pengikutnya yang menyelamatkan diri dari musibah banjir besar sebagai cobaan bagi para penantang dakwahnya. Yang kedua adalah berita ghaib masa datang. Salah satunya pada Quran surat Al-Qamar ayat 45 yang berbunyi, sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur, yang artinya golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ayat itu menginformasikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kaum musyrikin Quraisy akan dapat ia kalahkan. Yang ketiga adalah aspek isyarat ilmiah. Kemujizatan ilmiah dalam Al-Quran bukan terletak pada teorinya yang selalu berubah, akan tetapi kemujizatannya terletak pada dorongannya untuk senantiasa berpikir dan menggunakan akal kita. Al-Quran mendorong kita untuk memikirkan tentang alam sekitar, dari mulai hal yang paling terkecil sampai hal yang terbesar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.